Halo guys, welcome back to Dit VGC dan kali ini gua mau review tim yang gue pakai di Yosh turnamen nomor 2 di weekend kemarin teman-teman. Kemarin gue bisa finish dengan cukup strong di top 16 dan kemudian di posisi ke-6 buat Day One Swiss round-nya dengan skor 7-1 dan menggunakan tim Sand Rush. Ya, kita ada Tyranitar, Excadrill, Milotic, Sinistcha, Incineroar, dan juga Mega Floet, teman-teman. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan tim yang sebelumnya udah pernah review untuk di video sebelumnya, Mega Floet dan juga Sand Team. Tapi di sini gue bikin beberapa perubahan, yaitu gue pakai Milotic. Ini salah satu Pokemon support yang menurut gue bagus, tapi kayaknya gue masih belum maksimal juga pakainya karena movesetnya masih agak berantakan, teman-teman. Tapi intinya adalah kita mau coba mainin lagi tim ini di ranked dan coba lihat beberapa kali kita bisa nge-push rank di 2 hari terakhir ini ya. Nah, untuk Tyranitar sendiri gue bikin dia bisa Rock Slide, Dragon Dance. Ini yang paling uniknya di sini untuk Tyranitar. Gue nggak bawa Low Kick, tapi gue bawa Dragon Dance buat ngebuff dia sendiri. Dia knock off dan juga protect. Nah, Dragon Dance ini fungsinya supaya dia bisa tetap jago di Mega. Kayak mungkin di video sebelumnya gue juga pakai Dragon Dance ya, gue lupa. Kemudian Excadrill-nya standard set, bawa Rock Slide. Kemarin kita pakai Earthquake, tapi karena sini kita nggak bawa Rotom, jadi kita pakainya Rock Slide ya teman-teman. Dan supaya dia bisa langsung one hit KO Mega Charizard Y juga ya. Kemudian untuk Milotic sini ada Scald, Water Step, kemudian ada Icy Wind untuk speed control, Life View, dan juga Helping Hand sebagai move supportnya untuk nge-heal. Kemudian sinisnya kita pakai Okaberry untuk resist Charizard, target utamanya. Supaya dia bisa Life View, kemudian bisa Rage Powder juga, kemudian bisa setup Trick Room kalau lawannya pakai Tailwind. Nah, kemudian ada Mega Flood, ini self-explanatory, teman-teman. Mega Flood is Mega Flood, jago banget. Tapi ini kita nggak pakai Lot of Ruin, kita pakai Calm Mind di sini. Jadi lebih agak ke setup karena kita bawa temennya ada Sinistcha dan juga Incineroar. Jadi mereka bisa redirect, bisa fake out, kemudian bisa nge-heal juga kalau kita pakai Milotic. Dan Calm Mind, Dazzling Gleam, plus Helping Hand dari Milotic itu super sakit, teman-teman. Oke, ini mungkin kodenya nggak gue share karena share code gue udah banyak banget ya. Jadi mungkin kalian bisa screenshot aja untuk statsnya seperti ini dan Pokemonnya juga seperti ini. Move-nya juga tadi udah gue jelasin. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke ranked-nya. Oke, round pertama kita ketemu Blaziken. Blaziken, King Gambit, Bascullegion, Sylveon, Torkoal, dan juga Aerodactyl. Ini kayaknya timnya yang di-review sama Cybertron kemarin ya teman-teman ya. Blaziken Speed Boost. Jadi kalau begini, speed control dia adalah Aerodactyl juga Blaziken ya. Kemungkinan dia akan start juga dengan King Gambit. Jadi mungkin yang aman adalah seperti ini. Milotic dan juga Floet dulu untuk ngancem Scald. Kemudian di belakang kita bisa bawa Tyranitar sama Excadrill juga buat ngancem Torkoal ya kalau muncul di belakang. Dan buat ngejagain dari Bascullegion dan juga Sylveon. Harusnya begini solid. Ya kelemahannya tim ini kita agak susah buat ngelawan King Gambit ya karena nggak ada coverage fighting di Tyranitarnya ya. Biasa bawa Low Kick di sini tapi gue bawa Dragon Dance. Ayo kita bisa handle pakai Excadrill hopefully. Oke. Ranking 1900. Kita di 1800 ya. Gue lagi jarang nge-push juga teman-teman sebenarnya. Oke, langsung Blaziken dan juga Torkoal. Menarik. Torkoal Drought. Oke, that's fine. Di sini harusnya dia nggak ada Eruption, dia Burning Jealousy dan juga Yawn. Tapi di sini dia adanya Post Combat dan juga Flare Blitz ya. Oke, gue nggak tahu dia apakah akan treat Tyranitar. Switch in. Kita ke Blaziken dulu aja dan kayak kalau Flare Blitz mati sih ya. Coba switch in Tyranitar dulu aja. Karena dia ada Commit Weather, jadi harusnya gue bisa langsung timpa Weather dari sini. Jadi send, ngurangin output, dan serangan Scald gue jadi balik ke normal lagi. Oke, di sini Speed Boost akan nyala. Tapi oke, nggak apa-apa. Blaziken CC. Oke, masih aman. Oke, drop Scald ke -1.
Oke, mantap. Oke, Milotic bisa take knockout, big. Dan Torkoalnya nyangkut di field juga. Mungkin akan datang Yawn. Ya, Yawn. Oke, Yawn nggak apa-apa. Oke, ini Torkoalnya support ya. Jadi dia nggak gitu sakit. Dia max HP juga. Max special defense atau gue lupa split investmentnya gimana. Tapi dia singkat gue nature-nya bold, jadi defense-nya juga ada sekitar 170-an. Oke, ada Basque Legion. Di sini gue bisa scout ke Torkoal ya dulu. Atau gue makan sleep di sini ya. Makan sleep actually kind of fine. Tapi gue nggak mau kena wave crash juga sih sebenarnya. Dan biar aman begini dulu. Karena ada kemungkinan Torkoalnya juga bisa mundur lagi. Jadi gue harus simpan Tiranitarnya. Jadi Flood udah nggak ada gunanya juga. Jadi nggak masalah. Oke, dia nggak wave crash, berarti dia fokus sash. Oke, IC win connect, nice. Speed drop, dan kita pecahin fokus sash juga. Tapi udah ada Sandstorm anyway, jadi ya oke lah. Oke. Milotic will sleep. Tapi nggak masalah. Nah, gue mau double switch juga sih di sini kalau bisa. Gue bisa helping hand. Kemudian gue bisa Moonblast ke Basque Legion. Harusnya udah outspeed. Oke, aku aja. Oke, nggak apa-apa. Fireball. Dan sleep di Torkoal. Di Milotic dari Torkoal. Oke. Miloticnya sleep. Sandstorm 2 turn lagi. Nggak titar dulu. Coba live video aja. Gua nggak mau makan liquidation. Sebenarnya iya, kita knock off dulu aja ke Basque Legion. Oke, nice. That's a knockout. Nice. Mungkin dia Yawn lagi. Milotic masih sleep. Turn 1. Oke, diserangin terus Miloticnya. Oke, 10. 10 tuh berarti sekitar 5%. Oke, mati. Nice. Free switch in. Free switch in ke Excadrill juga ya. Ini Torkoalnya udah gak ada problem lagi. Tinggal Burning Jealousy doang. Kalau ada start draw tapi nggak masalah. Kita nggak akan kena burn dari Torkoal. Oke, nice. Harusnya ada kunci di sini. Di sini sebenarnya gue pengen protect dulu karena sense tinggal 1 turn lagi. Jadi kita double protect, ngilangin Sandstormnya, habis itu kita mega lagi. Biar kita extend juga dari Tiranitarnya ya. Untuk special defense boostnya, gue nggak mau terlalu cepet hilang. Dan kita lihat dia ngapain. Oke, Moonblast. Hyper Voice, Moonblast. Oke, Burning Jealousy. Oke, Sandstormnya hilang. Kita tinggal mega lagi buat ngidupin Sandstormnya. Sini Iron Head dan kita mega untuk Rock Slide. Mega. Sandstream nyala lagi.
Iron Head. Kill kah? Oke, 6%. Tapi harusnya mati sama Rock Slide dan Sandstorm juga. Rock Slide nggak ada yang miss, bagus. Oke ya, dia bulky torkoal ya. Dia makan Rock Slide cuman nggak nyampe setengah. Sapphire mati. Kemudian dia lanjut ke Burning Jealousy lagi. Oke. Excadrill masih tahan. No burn, no burn. Nice. Ya, udah menang. Oke, nice. Game 1. Very clean. Tapi agak aneh jujur, dia start torkoal di depan ya. Itu biasanya dia pakai buat counter weather. Jadi gue nggak expect dia langsung taruh depan. Mungkin dia expect gue langsung lead dengan Titarak Schedule. Tapi di depan Blaziken sama King Gambit gue nggak akan berani buat lead kayak gitu sebetulnya. Jadi ya, torkoal jadi lumayan jadi beban juga di field. Dan kita bisa pick off ke Blaziken ya. Oke. Ini menarik timnya ya, Overquill. Ini mungkin yang dia mainnya pakai minimize itu ya, minimize toxic stall. Pakai si Meowstic. Dia mau skill swap ke Overquill-nya. Oke. Nggak tahu dia ada weather atau enggak di sini. Tapi gue bawa fake out aja just in case. Saya beli juga ini Pokemon supportnya banyak banget. Nah ini confirm Toxic Stall sih. Kemudian dia kayaknya udah bukan Unburn tapi Poison Touch juga ya. Oke, nggak apa-apa. Gini dulu. Oke, ini tim menarik sih. Kalau gua kalah ini gua nggak akan kesel juga. Timnya oke punya sih. Overquill. Oke, menarik. Nuji. Langsung Meowstic Overquill. Ya. Gue udah sempat lihat ada yang bahas tim ini di Twitter sebenarnya. Jadi nggak yang gimana-gimana banget. Gue tahu cara kerja timnya tapi gue belum pernah lawan sih. Jadi agak takut juga sebenarnya. Kayak di sini dia bisa fake out dari Meowstic. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba dari Sling dan langsung scout aja ya. Oke, fake out. Gue nggak commit mega dulu di sini. Minimize, ya minimize. Cepet juga dia. Ya, miss. Stressful banget. Main kayak gini. Dazzling Wing. Scout. Hopefully ada yang kena. Skill swap ya, dia ngasih pranksternya. Oke. Melotiknya plus 4 sekarang. Minimize lagi. Oke, Dazzlingnya miss. Oke, of course. Overkill-nya. Meowstic masih masuk. Oke, nggak apa-apa. Yes, kena. Nice. Oke. Nice. Overkill lefties. That's fine. Ini Dazzling Gleam dan Scout lagi. Something's bound to be hit, right? Harus ada yang kena lah. Oke, Overkill Protect. Nggak apa-apa. Gue nggak mau Meowstic-nya cabut dulu sih sebetulnya. Oke, Meowstic Yawn. Meowstic-nya Bread Powder. Oke.
Oke, Dazzling Gleam lagi. Don't think Dazzling kills, right? Moonblast saja langsung dan Scout ke sini. Ya gue risking lah, nggak apa. Ya, stockpile. That's why kita double target. Oke, Moonblastnya miss. Dan apakah Scald-nya kena? Oke, dia balikin lagi. Oke, Milotic plus 6. Nice. Oke, itu dia. Rintangan pertama sudah dilewati. Oke, asleep, fine. Kita plus 6. Dan forfeit, oke. Ini benar-benar sangat overkill-centric ya timnya ya. Kita menang RNG di sini, tapi ya fair. Oke, lanjut ke battle ketiga. Oke, kita akan melawan orang Jepang, teman-teman. Perish Trap. Perish Trap with Rain. Dia bisa 2 modes. Bisa begini. Macam gini aman kan? Atau gue nggak korban satu juga nggak salah sih kalau di depannya insane. Di belakangnya gue siapin Titar sama Excadrill buat Archaludon. Gue harus menghindari Perish Trap-nya pakai Insane. Oke, Gengar Insane, nice. Oke, Insane dia lebih cepat. Oke, kompetitif. Jadi gue bisa threaten Fake Out di sini. Tapi mungkin gue mau begini aja. Menghindari Fake Out. Helping Hand Darkest Lariat. Karena dia pasti kebukanya di turn 1 sih. Dia nggak mungkin Fake Out ke Insane kan, karena Insane dia lebih cepat. Jadi gue pakai Helping Hand buat ngeboost Darkest Lariatnya supaya bisa hopefully one hit Gengar. Dan dia Fake Out, kami latih, nice. Perish Song, doesn't matter. Darkest Lariat, Helping Hand boosted, super efektif. Belum mati. Tapi oke, nggak apa-apa. Di sini dia bakal double protect. Dan kita udah bisa ganggu tempo Gengarnya juga. Kita bisa begini aja. Dan Scout ke Insane. Oke, Gengar protect. Insane-nya juga protect. Oke, template. Oke. Di sini Gengarnya bakal keancam. Insane-nya juga. Oke, gue bisa Darkest Lariat lagi. Apapun yang masuk gantiin Gengar. Kind of fire. Sini kita Scout aja. Oke. Politoed. Oke, water boosted Scout plus 2. Oke, Insane-nya mati.
Dan kita Dark Lariat di sini. Oke, nggak apa-apa. Parish count fell to 1. Gengarnya masuk lagi, oke. Ini Gengarnya bakal double protect. Jadi kita akan parting shot ke Milotic supaya kita bisa tetap main. Dan ya kita coba tetap scout aja lah. I mean there's nothing wrong with scout, right? Ya, Gengar protect. Of course, Politotnya juga protect. Miloticnya bakal mati di sini, tapi nggak masalah. Di sini kita pulang. Dan kita masuk Tiranitar dulu. Kita kasih chip damage ke Gengar. Miloticnya mati. Totally fine. Kita masuk ke Excadrill. Oke. Mau Dragon Dance dulu aja. Ini mungkin Rock Slide. Oke, Politotnya mundur. Masuk Sinisca. Oke, dia heal lagi. Gengar double protect, nggak masalah. Kita Rock Slide dulu. Oke, nice. Gengarnya mati kena chip damage. Dan kita Dragon Dance, nice. Oke, berarti tinggal Politot dan Sinisca ya. Berarti nggak ada Archaludon. Ini udah menang juga. Kita masih ada Mega buat timpa lagi weathernya. Kita banyak ketemu tim gimmick hari ini. Tapi, ya fun game. Ini refreshing banget daripada ketemu Big Six terus-terusan sih. Dragon Dance, dan kita bisa high horsepower ke Politot. Dan di belakang kita masih punya Incineroar juga. Buat fake out. Harusnya udah menang di sini ya. Ya, kita Mega. Setelah plus 1 dari Dragon Dance. Sandrush nyala lagi. High horsepower miss, oke, unfortunate. Tapi kita ada knock off. Colbur Berry, oke. Harusnya tetap mati. Oh shit, belum mati. Hypnosis, oke. Trick Room. Ya, Trick Room nggak masalah. Oke, Sinisanya juga udah mati. Kita 3v1 di sini. Dan dia nggak punya Weather Ball air. Dan ya, kita menang. Oke. Jadi itu teman-teman buat sentim yang gue pakai di Yosh Turnamen. Kurang lebih cara mainnya seperti ini. Jadi yang mungkin bisa diperhatikan itu adalah timing meganya dan kapan kita mau Mega Floet, kapan kita mau Mega Tiranitar ya. Floet nggak harus selalu Mega, Tiranitar juga nggak harus selalu Mega. Jadi dua-duanya sangat fleksibel. Dan yang paling penting di sini adalah board positioning dan juga kita menang Weather War-nya teman-teman. Apalagi kita tadi belum sempat lawan Big Six juga kebetulan, tapi tim ini gue bawa kemarin tujuannya untuk ngincar Big Six dan kalian bisa lihat juga di sini ya, di mana nih? Sini. Di sini berapa Charizard yang gue lawan teman-teman. Oke, jadi segitu dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen juga kalian mau lihat tim apa lagi selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu main game bagus. Peace out.